Kan Kalau gue bilang gini, Ah. kalau lu pacaran dari zaman sekolah, lu pacaran dari satu SMA, pas lu kuliah, mau lu satu kampus atau enggak pasti putus. Kalaupun nggak putus, pasti cuma bertahan 1 semester 2 semester. Tapi ya lagi kebanyakan kayak gitu sih. Terus lu pacaran di kuliah, pacaran dari semester 1 atau semester 2, pas lulus nanti skripsi di semester 8, udah wisudaan, antara wisuda lu dengan cewek yang baru atau wisuda lu dengan kenangan yang sedikit lagi bakal hilang. Tapi kadang nggak nyampe wisuda pas di semester 7 kena KKN tuh. Nah, pas Karena KKN biasanya itu, yang bilang sayang akan kalah sama yang nemenin skripsi. iya sih bener, yang teleponan malam-malam. Iya, bahkan yang ngirimin makanan. yang nemenin skripsi bakal kalah. kalah sama yang ngebantu skripsi. Betul. Tapi semuanya akan kalah dengan yang nemenin wisuda pas. Tapi yang nemenin wisuda bakal kalah sama yang nemenin ijab. Wah. Gue udah selesai sih di situ sih. Itu kelar sih. Gue kira lu mau ke Itu kelar tahap sih. teman kerja dulu. Enggak ya, enggak. langsung ya. Itu yang gue bilang, lu pacaran di kuliah apa sampai wisuda. Ketika lu masuk ke dunia kerja, hilang itu. Bisa jadi hilang. Hilang. Besar banget. Makasih sudah support aku. Kalau buat cowok. Tapi kecuali lu orang teknik sih. Kalau Karena teknik buat- kan cowok-cowok semua. Iya. soalnya. Mungkin kata-katanya makasih udah nemenin aku dari yang cewek ke yang cowoknya. Dari yang cowok ke yang ceweknya. Atau dari yang cewek ke cowoknya, makasih udah jadi tukang ojek aku selama kuliah. Ah, itu terlalu jujur Mas. Terlalu jujur. Tapi pernah gak ketemu kasus tantenya yang ngomong, Wow. saya Dia ngincer tantunya? Enggak, Oh enggak. ponakan saya nggak bisa ya, soalnya kamu masuk e-sport. Wow. Udah tinggal nikah lagi sekarang. Iya. Waduh, siapa ya? Oke, sudah cukup. Cerita-cerita bucinin kita ya. Jadi kita lihat lagi yang barusan ngelut ad kita. Penting sekali. Iya, memang seorang Snipes ini seneng ya ngelut sambil FVP. Oh gitu. benar, itu Snipes tadi yang Betul. dikunci. Ya kan itu kan kita ngetes viewer. Iya, oh ngetes ya. Ngetes viewer. Berarti ngikutin. Nice ya kan? tikungan-tikungan dari seorang Eldo. Iyalah, kita jangan salah pas. Pantes tinggalin, anak e-sport suka belok. Tetap lurus kok. Lurus. Iya, untuk hal tertentu lurus. Lurus, Eh, mencari rezeki. Iya dong, mencari Mencari rezeki rezeki. harus semangat gitu kan. Betul sekali. Biar kayak pasta gitu. Aduh, gue pengen belokin ke sana, Jangan. tapi tadi bilang bang beda game bang ya nggak Nah, jadi besok lah. watch party Mas. Oh, besok watch Iya, party. tunggu di watch party aja. Betul. Di watch party bebas ya. Ya pokoknya kalau mau lihat gua sama pasta asli di watch party ya pasti. Tapi sayang kalau watch party Wolfie bukan Wolfie yang asli. Iya loh, Wolfie jadi baik banget ya. Iya. Wih, kalian kalau tahu Wolfie yang asli, beuh. Wih, itu lebih kocak daripada Sanskuy. Kalau ini Wolfie di watch party menunjukkan jati diri dia yang asli. Wah, Jawab ngekesnya nggak satu, hilang. wih, Wolfie tuh ya lawakan tertinggi di caster tuh Wolfie sebenarnya. Wolfie Itu itu paling dia. lucu guys sebenarnya guys. Betul. Tapi sudah cukup sepertinya. Akhirnya Ini perang. bukan intermezzo ya, tapi out of topic yang nggak tahu arahnya kemana. Sambil menunggu perang-perang yang terjadi karena sudah ada baku tembak, jadi kita back to the beat. Back to the game. Ini dia, Seldi udah mulai masuk ke arah pertahanan dari Hale. Hale tadi sebenarnya nembakin Face Clan. Dan gue kaget banget, Tiger X bawa peluru lebih dari 400 pas. Gua Tapi nggak- dia gua nggak punya nggak heran healing, itu. dia nggak punya nade. Gue tadi udah ngeliat soalnya yang kayak gitu, dia pegang itu 40/380. Wah, jadi maklar ya jadinya ya. Pelor ijo tuh. Pelor hijau 556. Bahkan senjata keduanya kalau mini ya masih wajar lah. Tapi senjata keduanya Tiger X tadi apa tuh? Apa namanya? Rata-rata DBS, cuy. Beryl atau DBS iya tadi tuh. Karena DBS tuh lu nggak harus bawa banyak. 14/18 tuh menurut gue cukup. Iya, jangan dimaksimalin 36 guys, nggak bakal kepake juga gitu loh. Iya, lu cuma jadi ya pembawa looting buat orang lain. Iya, kalau di klasik. kasih peluru shotgun jadinya ya kan. Kan jarang orang ngebawa peluru shotgun banyak kan. Ya, dan sekarang kita lihat bawa-bawa mobil antara Sam9 dan juga tim Void, di mana Void membayang-bayangi pergerakan dari Sam9. Terlihat dari bagian belakang, tapi angle shootnya tidak mensupport Void untuk menembak ke arah Sam9. Void ini cepat juga pergerakan dari bagian LL. Mereka kayaknya belajar banyak dari game sebelumnya yang cukup lambat untuk masuk ke dalam zona. Walaupun tadi memang masih masuk ke stage yang ke-45, tapi sekarang udah bermain di sekitaran Minas Generales. Terus bergerak ke arah bagian utara, berarti ini zonanya quite predicted same dengan yang sebelumnya, tapi dengan PJV nggak masuk ke tengah cepat, berarti lebih ke utara. Mungkin lebih mendekati La Cobre, lebih mendekati water treatment yang akan menjadi pilihan banyak tim di bagian utara tengah. Ya, dan lihat dari arah tim Face Clan yang sudah mulai bergerak juga, mereka menuju ke arah checkpointnya. Ini water treatment berarti ya. Betul. Nggak terlalu jauh dari spot yang biasa diamankan oleh tim RRQ tentunya. Betul Tapi banget. RRQ nggak kelihatan Tuh, di bagian itu, mapnya. Itu tuh, ungu-ungu kiri, di kiri atas tuh. Betul. Di kirinya W. Iya, kirinya W. Jadi ada Kirinya WA, WhatsApp. Oh iya, betul juga. WA ya, bukan PA. Bukan. Kita doakan RRQ bisa maksimal juga karena menjadi salah satu tim yang memulai hari final dengan cukup baik poinnya, tapi makin kesini belum menunjukkan grafik yang membaik. Jadi kita harapkan
posisi seperti ini mereka bisa on point, tapi di bagian atas dari San Martin Wah, masih ramai shot tembakan banget. Hale. Wah, gua kira selamat. Kalau selamat sih ngeselin sih. Tapi itu selamat juga sih, karena angle shootnya ketutup dan harusnya bisa di-revive. Betul, mungkin kalau 2 pelurunya nggak miss tadi ya, bisa menjadi sebuah N atau setidaknya udah low HP banget dari Tiger sebelum diselamatkan oleh kawannya. Betul, dan itu mungkin dari SLD enak ngelihatnya, cuman kan dari Hell dia nggak tahu ada SLD di bagian belakang mereka. Makanya kalau nggak, gue tuh kadang kesel gitu sama oknum-oknum netizen yang bilang, ngapain di atas udah tahu ada orang? Ya lu yang lihat. Tapi kan player yang tadi nggak tahu di belakangnya ada orang. Ini yang gue kadang nggak habis pikir sih dengan cara pikir POV yang mindsetnya itu sempit banget gitu loh. Waduh. Karena yang kita lihat sekarang adalah POV dari observer. Nama Semua musuh orang itu, tahu. nama musuh nggak kelihatan, ya kan? Yang kedua, siapa yang expect datang player secara terbuka? Karena posisi Trong Z ini bahaya banget loh. San Martin bisa nembakin mereka sebenarnya. Betul. Tapi karena mereka tahu San Martin kosong, mereka bisa agresif. Coba ini berbicara stage 3, nggak mungkin. Trong Z menurut gue seagresif ini Iya. terus nembakin Hale gitu loh. Dan yang bikin mereka pede di posisi ini adalah 2 anggota dari SLD masih ada di bagian tengah Nah. dari kota-kotanya. Jadi kalaupun ada yang nembak dari kota, follow up-nya bakal cepet banget. Itu dia. Beda Jadi, sama Yudu nih yang masih balap-balapan buat masuk ke dalam zona. Wadaw, baratnya rame banget bos. ini dia keunggulan bagi Bumi Sport. Mereka mendapatkan zona yang cukup tengah. Dan di bagian kanan gue belum lihat ada orang yang mengisi ke arah Cruz Deval. Kompon-komponen, kayaknya. tapi lihat Alter Ego, Sam9, Geek Slate, Void di jalur yang sama. Gue belum melihat pergerakan dari, oh itu udah di bawah. Gue baru mau nyari ASM9 Alliance sih, sebagai bawah. Jan. Iya, Kayaknya satu- bakal ketemu sih. satu AS arah sama juga ya? Sam9. Betul. Betul. Betul, ini kayaknya bakal ketemu antara Sam9 yang turun duluan atau A yang bakal turun duluan buat nembak. Tinggal nunggu mana yang duluan muncul di elimination feed. Betul. Tapi kita harapkan tentunya dari AM menuju Sam9 atau keduanya mungkin akan terus bergerak ke arah sekitaran Cruz Deval. Karena stage 2 lagi-lagi kehilangan player ini belum worth it sama sekali. Sementara Vampire letak kemenangan mereka di game sebelumnya. Sekarang geser sedikit ke arah atas, lagi-lagi mendekati bagian kanan dari water treatment. Betul. Udah mulai pada mengambil tempat-tempat yang enak. WT udah mulai dikuasain oleh beberapa tim dan ternyata bukan dari Sam9. Waduh. Tapi RRQ yang nembak ke arah Alter Ego. Ini bahkan udah mau dikontes sama Alter Ego ya. Kompon memang dimiliki oleh Rarki, ini enak banget. Kirinya Gak Void tuh. gampang terpush, ada Void juga di bagian kiri karena semuanya lagi coba main sentral sih gue lihat kali ini. Yep. Dan sekarang dari RRQ betul-betul memantau pergerakan dari Alter Ego. Alter Ego hanya memiliki beberapa mantu kecil dan Okta kelihatan through the smoke God. yang bagus dari Nerpeh King. Ini Nerpacking sih nggak main-main ya. Aim power dia dari season 1 sampai sekarang nggak pernah tumpul sama sekali menurut gua. Aim power yang begitu kuatnya, Rosemary bahkan nggak bisa untuk mengimbangi beberapa waktu karena posisi dia juga tidak enak. Smoke dikeluarkan dan di bagian minimap kita lihat ada sebuah flank. Potato muter. Ada flank yang dilakukan oleh Potato mencoba untuk mencari. Tapi yang gua katakan tadi, kompon Anarchy ini tanpa celah. Bahkan di bagian high ground mereka ini nggak gampang untuk melakukan tembakan. Voin bahkan dari rumah dewa sekarang menembaki juga posisi dari Alter Ego. Betul sekali. AE benar-benar no. ke-sandwich oleh 2 tim Indonesia yang lainnya. Ada Void dan juga RRQ yang menembak untuk tim Alter Ego. Bahkan dari Asa masih memberikan through the smoke-nya. Untuk Alter Ego dan 2 orang naik ke arah bagi yang sama kali ini. Namun Okta alhamdulillahirabbil alamin masih selamat pergerakannya untuk tidak tertembak oleh Asa. Yap. Alter Ego sepertinya tidak akan bergerak ke arah bagian kiri lagi. Mereka sebenarnya masih bisa untuk mainkan rumah Cowboy di bagian selatan dari Cruz Deval. Jadi gua harap mereka masih bisa touchdown ke kompon tersebut. Jangan terlalu agresif untuk kontestasi kali ini. Karena lagi-lagi ini masih stage yang kedua. Dan berbicara utara. Aduh. Ini yang tadi gue prediksi di bagian game sebelumnya. Utara ini milik PJV, milik Boom. Karena memang mereka begitu kuatnya bermain di kompon-kompon utara dari Miramar. Betul, itu udah kita lihat tim Indonesia berapa pasan ya. Beda halnya dengan Sam9 yang bertemu juga dengan tim senegara mereka, Geek Slate. Kali ini yang mendapatkan 2 poin dari kawan senegaranya sendiri. Sam9 kehilangan 2 anggota mereka. Ini tim yang GG banget di minggu terakhir Liga. Ini luar biasa banget sih. Kalau kita berbicara tim Malaysia terutama Sam9 yang tadi dibahas oleh Pasta. Mereka tuh tim yang gak ragu untuk fight. Mereka bisa conquest ke arah kompon-kompon yang dimiliki lawan. Tapi entah mengapa di final kali ini, memang hari pertama dapat chicken. Tapi di hari kedua ini, gua nggak ngelihat gameplay Sam9 yang begitu on point. Betul. Nate, mereka banyak connect. Mereka banyak ke arah bagian late game. Tapi tersisa 1, tersisa 2, nggak maksimal di bagian late game. Ya, dan ini lihat pergerakan dari pace yang ketiga ternyata masih menguntungkan untuk PJV dan juga untuk Bumi Sport. Tapi bentar lagi bakal ada yang datang ke PJV. Kalau pemikiran gua sinkron dengan apa yang bakal dilakukan sama Back in Time, ini Back in Time bisa ketemu sama PJV. Iya, karena Beckham Time perlu untuk masuk ke dalam zona ya. salah. Muter ya ke atas ya Beckham Time ya. Face clean ternyata yang mungkin bakal ketemu sama Bacon Time karena rotasinya tadi makin cepet ke arah Bacon daripada Bacon ke arah PJV. Ya udah nggak apa-apa ketemu dan gua harap Beckham Yap. Time menang ya Wih. lawan Face Clan.
Tapi Rosemary berhasil mendapatkan heal yang bergerak. Ya mungkin agak bold ya dengan vehicle yang dimiliki. Dan ternyata rumah Cowboy mereka tinggalkan dari Alter Ego. Bermain di bagian open field lagi. Bahkan 2 orang ada di bagian compound Chris Deval. Tembakan terus menerus. Heal juga ditembak oleh RRQ. Tapi mereka selamatkah? Wah, Satu peluru habis terakhir. pelurnya. Habis. Tapi ternyata di bagian depan disambutkah oleh tim lain. Ada Alter Ego yang akan berhadapan dengan Xavier. Betul sekali, Potato sudah kehilangan darah cukup banyak kali ini, naik ke lantai 2. Aduh. Granat sudah mulai dimasak tapi Farah tumbang di lantai 1. Tinggal Potato yang ada di lantai 2. Dia sedang melakukan proses healing dan 2 molotov dilemparkan ke lantai 2. Langkah gerak dari Potato semakin terbatas, bahkan granat juga dilemparkan. Tapi untungnya ada Let's backup go. dari bagian belakang dan Rosemary mendapatkan 1. Dak menjadi santapan dari seorang Rosemary. Butuh backup dan Potato sudah mulai bergerak berdansa di lantai 1. Mulai pergerakan dari seorang Rebis dan Free Fire-nya tadi connect. Tapi sayang tidak mendapatkan tambahan knock untuk yang kedua. Yap, dan itu dia healing dilakukan oleh Potato. Oka. Akan ada sebuah backup dari bagian belakang. Ini pinter banget dari Alter Ego. Nice. Fit yang luar biasa. Potato nembak dari bagian depan. Nice. Satu lagi knockdown. Satu lagi. Let's go Alter Ego Ares. Lu bisa. Kalian pasti bisa mencari yang terakhir. Frankie akan melakukan sebuah nade. Adalah informasi mungkin yang diberikan. Tapi tidak mengenai siapapun. Molly saja. Nade dilemparkan ke sana. Tidak ada knockdown. Dan ini dia momentum bagi Alter Ego. Lemparan nade dari Okta. Meletup di sana. M terlebih dahulu. Satu player di revive. Rosemary. Tapi Rosemary akan maju. Cook sebuah nade. Matang sekali. 3, 2. Oh, di cancel. Di BS Dar! rata dari tim Xavier pulang oleh Alter Ego Ares. Sumpah itu bait needs-nya bete Keren banget sih. banget Xavier. Cengkring. Wah, dikokang nih. Iya. Wah, dideketin. Duar, bebek. Tiba-tiba DBS keluar Israel. DBS ya kan. Wah, itu keluar semua tuh. Usus segala macemnya, jarak dekat soalnya tadi ya. Makanya. Langsung dihantam begitu saja The Xavier. Menjadi panggangan untuk tim Alter Ego Ares. Iya, memang DBS itu kepanjangannya The Xavier bisa sulit. Akhirnya rata semuanya sama Alter Ego Ares. Oke, masuk. Masuk. Saya mikir tuh tadi 10 detik Sama. tuh. Gue lagi mikirin singkatan yang lebih pasti tapi gak dapet. Karena fight-nya udah intens banget. Betul. Oke, berbicara fight Faceland, satunya tumbang, 2 ada di bagian tebing yang tidak mudah karena SLD udah mulai mengelilingi, PJV udah dapatkan kompon, sebagaimana diprediksi Pasta tadi mau coba masuk ke kompon, ternyata detailing oleh player SLD. PJV ketika mau bergerak pun nanti nggak mudah karena Boom udah menguasai bagian high ground-nya, walaupun begitu belum ada fight yang pecah antar keduanya. Ya, tapi dari Bigetron ternyata mereka sudah kehilangan satu persatu anggota mereka. Berpapasan ternyata dengan Face Clan, dengan SLD juga. Bahkan di belakang mereka masih ada Box Gaming yang menjadi bayang-bayang untuk Bigetron Red Villains tentunya. Dan Face Clan masih memperhatikan di bagian belakang di mana SLD membayang-bayangi mereka juga. Fokus juga menuju ke arah Bigetron tentunya dan Face kehilangan kembali satu anggota mereka. Masih ada 3 ternyata. Bukan kehilangan kembali tapi di confirm elimination untuk satu anggota mereka ke arah lobby. Betul, knock in tadi terjadi ya, ke arah Morman, player dari Face Clan, sementara SLD mengetahui satu korbannya sudah dipulangkan ke lobby, udah mulai ada waktu untuk melakukan pergerakan. BTR di bagian belakang juga akan melakukan tailing karena water treatment menuju ke arah zona berikutnya ini agak tricky. Banyak sekali bukit-bukit yang menyulitkan kendaraan kecuali buggy untuk bergerak. Dan kalau nggak punya buggy, ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat sulit. Apalagi Coupe RB, Jeep, ini bakal nggak mudah untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Betul, apalagi udah masuk di pace yang keempat, Blue Zone yang keempat di Sakit pace udah banget nggak main-main lagi. Dan ini pergerakan para Jin dibuat sulit dengan kondisi bagi yang udah pecah bannya. Itu dia, ban depan kanan tadi pecah membuat tidak terlalu versatile lagi dari bagian dimiliki. Dan seperti ini momentum bagi Face Clan mengusir para Jin, bergerak 2 player di atas dan Mela pun akan melakukan pergerakan yang sama. 2 udah agak atas akan melakukan backup, tapi para Jin juga di backup oleh kawan-kawan dari SLD lainnya. Ya, Face Clan dibuat bonyok, ternyata kanan mereka ada lawan, kiri mereka ada lawan. Bahkan kali ini dari SLD mereka mendekat lagi menuju ke arah tim Face Clan, diincer loh, gak dilepas. Padahal kalau kita lihat dari SLD mereka tadi agak sedikit tertatih-tatih untuk masuk ke dalam zona. Sementara dari Bigetron Red Villains yang menyisakan 2 anggota mereka, tersisa Liquid dan juga Spavel kali ini mereka bersembunyi di bayang-bayang RRQ. Betul sekali, ada rupa semak yang cukup lebat di bagian Miramar kali ini. Ngapain tuh? Menjauhi dari bagian vehicle sih agak cukup baik ya. Iya. Jadi nggak expect ada lawan di sana mudah-mudahan. Tapi begitu, tadi ada pergerakan di bagian kiri PJV juga. Dan dari Liquid makin mendekat ke arah bagian RRQ. Entah ini agresivitas yang baik atau enggak, sepertinya hanya mengusir agar vehicle-nya Mundur dari mobil. masih bisa digunakan. Nah, Betul. what a good play dari Liquid sementara waktu. Yes, mereka berusaha mempertahankan vehicle mereka supaya masih aman. Tapi terus smoke dari Mor tadi hampir mendapatkan kepala dari seorang Deus. Liquid hampir saja kehilangan helmnya karena tembakan yang tidak terduga datang dari arah tim RRQ. Dan granat juga masih belum connect. Sejauh ini dari arah RRQ menuju ke arah pemain dari tim Bigetron Red Villains kali ini. Sementara SLD
yang saat ini tadi dia ngikutinnya ke arah Faceclan, sekarang ngikutinnya ke arah Bumi Sports. Itu dia, mereka tetap tidak melepaskan target dari zona yang mereka bisa dapatkan. Jadi mereka mau conquer the zone, kalau bisa dapat eliminasi juga. Boom sekarang justru yang ada di antara FaZe Clan dan juga SLD. FaZe makin menuju ke arah bagian kiri, tapi untungnya Boom masih punya compound. Sementara SLD pun juga FaZe Clan ini open field banget. Yes, dan tadi kayaknya RRQ deketnya sama BTR dah. Kenapa tiba-tiba dapetin Kenapa satu pemain poin Iya, gitu kan? makanya. Pusing sendiri gua, dan untungnya dari Bigetron lagi. PJV. Dari PJV, mereka berhasil membungkam satu anggota dari Geekslate tadi dipulangkan ke arah lobby, pecah telur pertama untuk PJV sekaligus naik satu peringkat membalap Yudu karena tadi poin mereka sama. Iya, dengan satu eliminasi ini membuat mereka sekarang ada di hashtag yang ke-7 tapi belum terlalu aman karena Geekslate lagi dan lagi punya power yang cukup baik ketika bermain bagi ya. Kenapa pindah lagi? Tapi ya udah, Faceclan ditembaki, Vintorus knockdown yang mendapatkan adalah Boom dari bagian atas. Bacon yang menembaki, tapi yang knockdown kan adalah Boom. Tapi satu player dari Faceclan, Mela meledak kendaraan dan di end begitu saja oleh Nine Noise. Betul, mendapatkan satu tambahan poin tadi yes. untuk Bacon Time tentunya. Dan dari PJV, nggak mau dihindarin lagi, nggak bisa dihindarin lagi. Sekarang mereka bakal berpapasan dengan Geekslate. Granatnya connect, satu let's tumbang go. kali ini. Namun dari Geekslate mereka masih komit untuk membungkam pergerakan dari PJV. Split damage-nya begitu dalam menuju ke arah seorang Luxi yang peko belepotan. Ini benar-benar fight yang gak Pixel HP, Jan. Makanya itu bahkan gak ada boosting loh. Ini benar-benar pure luck sih dari Luxi. Sementara waktu Smoke dikeluarkan, Damn Good juga sepertinya akan melakukan revive terlebih dahulu. Tapi lihat, yang mau di revive tetap memberikan kabar terlebih dahulu. Apakah akan ada push atau enggak. Maju ke arah bagian depan, revive di cancel. Ada melakukan M terlebih dahulu Luxi. What a good, wise decision. Teman ke arah bagian depan, hit fire dilakukan. AKM-nya gak terlalu on point tapi low HP. Aduh, Reload, oh no. Ayo dong backup cepat. Tapi gak nge-heal. Tembak, Aduh, Blue Zone! Ya ampun! Aduh, sayang banget Luxi harus kenok dengan cara seperti itu. Red Face tadi tidak maju ke arah bagian depan, atau Zuxi sorry, tidak maju ke arah bagian depan. Tapi dengan begitu, Zuxi masih bisa mendapatkan satu dari Geek, tapi di M sama Hill. Apa ya Hill nih? Sumpah gue lemes banget cuy. Itu momentum through the smoke, lu tinggal swing gironya ke kiri dapet. Tapi Blue Zone yang di swing bukan giro, tapi dari movementnya dia yang Iya. nge-swing ke arah kiri tadi. Malah akhirnya badannya kena Blue Zone ya. Aduh sayang sekali. Tapi dari Hill ditumbangkan satu ketika melakukan steal elimination. Mereka tumbang dan bahkan satu player Hill lagi ditumbangkan oleh tim Alterico. Membuat Hill terhenti mengejar poin. Boom kali ini berhadapan dengan SL di dua tumbang. That was clean dari Boom. Ada revive bisa dilakukan dan sebentar lagi SL harusnya bisa diratakan dengan sempurna oleh Boom Ya, Esports. udah 3 knock soalnya hanya mengisahkan satu pemain terakhir lagi para Jin. Ini dia player yang emang bisa menjadi Jin karena ada nama Jin di bagian belakang namanya dia. Granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan menuju ke seorang Rezi. Rezi selesai melakukan healing, gak bakal dilempar tipis meletup, tapi Rezi masih bisa bertahan. Close combat terjadi namun para Jin yang berhasil menang. Gila ini orang, recoilnya gigi banget, bahkan berhasil mendapatkan kedua dan dia masih selamat. Tapi tidak dari pantauan seorang Bigetron. Memang Red counter Villains. attack dari SLD adalah B. Kalau nggak Boom ya Bigetron. Iya. Akhirnya pulang ke lobby untuk SLD sendiri dan Gila. Boom resetnya masih bisa dilakukan pas. Sampai teriakan manly gua keluar barusan ya. Betul, lelaki paruh baya. Wah gila, udah gak bisa ditahan lagi dari teriakan menggemaskan dari sarang Brabasta guys ya. Sudah terlalu gemes banget gue sama para Jin. Dia sempat dapat 2 loh Jan. Iya, kali 4-nya dengan keadaan yang tidak terlalu baik loh untuk melakukan sebuah tembakan. Aduh. Itu akan Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa untuk melakukan penyelamatan. Tapi Yami entah apa yang coba dilakukan, mencoba flank ke arah bagian kanan karena box udah diindikasikan di manakah letak lawannya. Yami bergerak ke arah bagian kanan, Nate di cook, Hexas masih Tenang. low HP tapi player Boom yang di bagian kanan harusnya bisa crossfire sebentar lagi. Ya, sementara PJV sudah dipulangkan ke arah lobby, harusnya dari Boom masih tenang. Karena masih ada Ponbit di bagian high ground sebelah kirinya. Masih aman, bahkan poin membantu cuy. Let's go. Poin menembak dari bagian kanan box gaming. Satu persatu sudah mulai tumbang, malah tiba-tiba Boom mengubah angle mereka. Menembak ke arah Vampire. Itu dia Vampire tertembak satu demi satu, bahkan Foin lagi yang join dan Stone pun tumbang membuat lower ground yang tidak baik di Vampire. Tinggal menunggu utility dari Foin untuk connect. Lihat ada Razy di atas, akan tembakan terlebih dahulu. Oh Yami low HP, tapi Nice. itu dia sebuah mekanik dari seorang Yami yang luar biasa menumbangkan 2 player dari Box Ya, Gaming. begitu tenang tadi pergerakan dari Yami untuk mendapatkan pemain-pemain dari Box Gaming. Tapi masih ada 3 player Wah, aktif aduh. dari arah Box Gaming. Ada Revive, Suno masih memasak sebuah granat dilempar karena Bumi Sport meletup. Tapi untungnya Boom masih bisa bertahan. Dan sebuah angle yang dijaga dengan sebuah molotov membatasi pergerakan dari Bumi Sport tentunya. Tapi kali ini maksud gua Yami Let's yang sudah go. mulai memasak granat dan connect begitu saja. Levi tumbang di tangan seorang Yami. Betul, Nate yang benar-benar penting, bahkan ini membaying time untuk melakukan revive
dari kawan-kawan Boom. Yami bisa melakukan healing juga dan Reizi udah di bagian atas. Tembakan lagi dari Reizi di end terlebih dahulu. Yami ternyata yang bisa melakukan end karena memang tadi ada dari DPS, dari damage knockdown. Tapi Yami ter-takedown dengan DPS, ini bahaya banget. Jangan terlalu maju, Hexas pun tertumbangkan. No, tapi Fonbit maju dengan UMP. Tembakan ke arah bagian depan. Roto! Box Gaming pun pulang oleh Boom Esports. Stay hungry, hungry beast. Gila, Boom Esports berhasil memulangkan Box Gaming menuju ke arah lobby dan Voin. Oh, no. Sangat disayangkan, Voin juga harus dipulangkan ke arah lobby. Kehilangan satu tim Indonesia kembali karena tadi kita sudah melihat di mana PJF dipulangkan ke arah lobby, tapi masih ada 4 tim Indonesia yang berjuang. Masih ada Alter Ego, Boom, RRQ dan juga Piget Red Villains. Itu dia, mereka masih cukup kuat di dalam zona tentunya ya. Dan bahkan dari Vampire, Flucat sepertinya tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan melakukan revive karena dua kawannya. Nuzi udah low HP banget, Flucat please kelihatan, tapi Bigetron yang terlihat terlebih dahulu masih bisa melakukan proning. Reizi tidak sempat untuk melakukan end atau bahkan knockdown. Kelihatan, stun! Eliminasi ke-9 bagi tim Boom. Ini yang ke-10 kah? Reizi, udah ngeliat ke arah bagian bawah tapi tertembak oleh Bigetron. Tembakan lagi. Nice! Roto, Vampire Roto, 10 eliminasi untuk tim Boom Esports. Gila men, Boom, Serigala mencokot kelelawar yang ada di bagian bawah. Kali ini Vampire dipulangkan karena lobby, langkah mereka mengejar Alter Ego terhenti di game ini. Ya, karena memang tembakan-tembakan dari bagian luar, lagi-lagi Yudo Alliance tim Outer yang begitu sempurna dalam permainan outer mereka. Sekarang masuk para pertahanan dari Alter Ego. Tembakan dari Alter Ego, knockdown satu memang terjadi. Tapi masih banyak player Yudo yang akan coba maju. Dua di antara di bagian belakang. Satu udah mendekat juga dan post combat Okta akan melakukan healing terlebih dahulu. Ternyata tidak bisa dan rata. Tapi setidaknya Alter Ego memulangkan 7 orang dan membuat mereka semakin jauh dengan peringkat yang kedua. Ya, lumayan. Bawa 1 placement point, berarti ada 8 total point yang mereka bawa untuk di game kali ini. Menjaga jarak dengan Vampire, tapi Face Clan masih hidup walaupun tinggal sendiri. Di semak-semak sendirian, apa yang dilakukan oleh seorang Onzen akan segera di-gap karena dia dibayang-bayangi oleh tim Sam9. Itu dia, Sam9 dan jangan lupa di Yudo Alliance sang tim merah yang udah mulai mendekat. Bacon juga, ini sepertinya performa terbaik Bacon sejauh ini dengan 4 orang yang masih tersisa. Let's see, apakah tim Thailand kembali lagi menggila atau Boom justru yang udah 10 eliminasi. Gue harap sih either Boom or RRQ atau mungkin Bigetron yang bisa naik di performanya kali ini. Betul, tapi lihat dari arah Sam9 mereka pede banget untuk mendekat sedikit demi sedikit karena Bacon Time menjadi bayang-bayang dari Bacon Time. Bahkan ada Predict yang connect Noise mendapatkan 1 pemain dari Sam9. Adip tumbang begitu aja. Masih ada Luyu tapi tiba-tiba Adik Lux membackup. Bukan membackup tapi men-steal elimination dari arah belakang. Yap. Dan bahkan Luyu menjadi last man standing. Tidak bisa bergerak kemanapun kali ini. Yudo Alliance expect dimanakah lawannya. Ada Nine, Noise dan Bacon lainnya di bagian kanan. Dan Boom, pelan tapi pasti sudah mulai menguasai zona. Bahkan Yami, wow, pengamatan luar biasa dari Nine, Noise. Dan hati-hati, Yudo Alliance Onzen dari bagian belakang. Ini dia happy birthday. Tembakan dari bagian belakang. Tapi Onzen low HP kan terlebih dahulu tidak sempat karena Adik Lux begitu cepat flick ke arah bagian belakang. Tapi Flex OP pun harus tumbang dengan tembakan dari RRQ. Ya, sayang banget dari Onzen gak bisa menarik satu kaki dari pemain Yudo ya. Berhasil diselamatkan begitu saja, tapi Bacon Time sudah kedatangan tamu yang tidak mereka undang di mana Boom Esports mendekat menuju ke arah Bacon Time. Kali ini Boom kayaknya udah dalam mode berburu, Jan. Ini modenya Boom udah ngegas banget dan RRQ mendekat menuju ke arah tim Yudo. Memulangkan Kenny karena lobby. 2 orang low HP. Peko bakal maju dengan menggunakan DBS. Through the smoke yang masih belum connect kali ini. Percobaan yang kedua melihat satu orang di balik truk dan berhasil mendapatkan 1 ternyata. Gangguan dari Bacon Time datang, tapi Peko masih bisa membayang time untuk mengulur waktunya. Follow up sudah mulai datang, 2 player datang kali ini. Asa bakal mendekat juga. Underboard dan Asa dalam satu angle yang sama. Adik kelihatan di balik sebuah truk akan ditabrak. Through the smoke, tapi tiba-tiba ada backup dari dalam smoke. Menjadi ninja, menjadi bayang-bayang dan Peko dipulangkan ke arah lobby. Asa juga menyusul dipulangkan ke arah lobby. Close combat terjadi dan Underboard masih bisa bertahan dan Sam9 menjadi third party. RRQ dibantu Sam9 berkolaborasi memulangkan Yudo ke arah lobby. Tapi tim Indonesia ini perburuan naga dan serigala pasta. Serigala berburu, naga pun demikian. Tapi Bacon melakukan perlawanan yang cukup on point. Bahkan oh no, 3 player tumbang 1v1 situation. Karena Nine Noise sedang melakukan low HP. Healing terlebih dahulu akan dilakukan. Tapi dari Boom, revive juga dilakukan. Oh no, Nate yang akan cukup on point kah dari Shorty lempar ke bagian depan. Masih cukup selamat, tapi udah diketahui di mana letak lawannya. Tembakan dari bagian jauh, healing terlebih dahulu. Revive sudah berhasil dilakukan. Healing first juga dilakukan dan Reizi di bagian belakang masih sangat disiplin untuk bisa melakukan healing. RRQ coba untuk melakukan sebuah looting tapi justru pindah lagi dan pindah ke Boom. Rotoka, Bacon masih 2 ternyata dengan 2 playernya tidak bisa melakukan backup ke arah Shorty. Ini mending di split camp dah kalau mau ngedapetin semuanya, karena gue dibikin pusing karena selalu pindah dari City. Tumbang begitu saja dan Boom memiliki sebuah keputusan yang bagus untuk mereka retreat, mundur ke bagian belakang, mengamankan posisinya terlebih dahulu. Tapi berbeda dengan RRQ di mana Voldemort sudah dipulangkan ke arah lobby. Last man untuk RRQ kali ini bakal menghadapi last man dari Sam9. Ini ya tim yang paling senyum adalah Bigetron. Lu perang semua deh, gue gak kemana-mana tapi Bacon meledak, aduh lagi peluru habis.
dari RRQ, tapi Bacon, Nine Noise tumbang. The last man standing untuk tim Bacon. Please Bacon Time dulu dipulangin supaya top Oh, tim Indonesia. Let's go Bumi Sport. Lu bakal tabrak percuma Bacon Time kali ini. Serigala bakal berburu babi. Serigalanya bakal makan babi. Bakal touchdown. Gak ditabrak. Akan dipush. Resi ke arah kiri. Ada Yami ke arah kanan. Diterabas begitu aja. Ngedapetin satu. Last man standing bosku. DPS pun tidak berjalan dengan baik. Dan boom. Memulangkan Bacon Time ke arah lobby. Top 3 Indonesia. Indonesia. Wis, ini dia perburuan naga berhasil, perburuan babi berhasil, yang tidak diburu robot sekarang nih. Ya, kalian selamat menyaksikan. Kita mau minum dulu ya. Ya, udah pokoknya Indonesia Chicken. Pokoknya Indonesia Chicken. Relax aja, relax. Ya udah lah ya, Indonesia Chicken. Coba ya. mau lihat karbitannya, mana karbitannya? Mana. Karbitannya lagi kena selepet sarung ternyata. Lu patroli lagi nggak, Bas? Naik Apa mobil tuh? polisi ya kan? Patroli lagi, Waduh, ya, ini cari gua karbitan ya kan? Dan ini 3 tim yang emang gua harapkan untuk naik. Sebenarnya ada satu Iya. lagi, Void. Poin, Tapi betul. Void sayang banget sampai di game terakhir mereka masih belum melunjak naik ke papan tengah. Lihat Bu, dominasinya banyak. Bigatron memang butuh late game juga. RRQ pun demikian. Ini harusnya modal yang baik untuk menyambut hari esok sih, Bas. Betul. Dan Alter Ego menutup hari dengan cukup bagus juga dengan 8 total poin. Sehingga poin mereka terjaga dari tim VPE. Setidaknya Alter Ego masih menjadi pemuncak klasemen di hari kedua. Betul. Tapi mudah-mudahan Alter Ego tidak menjadi HVVP. Ya, Jelly, Sanskuy, tugas kalian berat di hari terakhir. Betul, harus tetap menyemangati tim Indonesia sekaligus mendukung dan mengajak viewers di Indonesia untuk membuat tim Indonesia tetap on point. Betul sekali, karena ini, wah gila. Gue gak nyesel dapat hari kedua sih. Iya, seru banget coy. Hari kedua sih. Entah kenapa gue feeling gue besok bakal menjadi game yang agak pasif malah. Bro, Yami 500 coy lu. Itu dia mungut di mana ya? Itu tadi mayat-mayatnya Mayat siapa? SM9, Bacon. mayat Bacon, gitu. Emang Ya. hasil berburunya banyak tadi. Tapi untuk ini babinya babi PNG dan JPG. Betul. Jadi halal. Itu dia. Menjadi poin untuk Bumi Sport Iya. tentunya. Dan Ponbit masih menembak menuju ke arah RRQ. Wah. RRQ harus dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk RRQ. Dua tim Indonesia tersisa. Boom versus Bigatron. BTR kan yang dapat. BTR yang dapat ya. Still elimination. Still elimination berarti. So Boom 15 loh. 15 betul banget, ini udah menjadi poin yang besar banget. At least mereka membawa pulang 20-an poin gitu loh. Betul. Untuk di game kali ini. Tapi Bigatron, dua player yang stay low dari tadi, Zwavel dan Liquid atau Deus Phil. Dan Kali lo ini tau fun fact gak Jan? apa tuh? Ini adalah dua player yang banyak banget mendapatkan hashtag out. Aduh, bener juga ya. Yang dikatakan orang-orang, udah mereka keluarin aja, mereka nggak berguna, mereka beban, mereka bla 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 bla. Ini- Sekarang late game, bros. Cuy, mereka berdua dari menit keberapa? Itu dia. Nggak tahu gua karena nggak ada menitnya. Bahkan Liquid tadi bagus banget nembakin RRQ biar bisa mundurin mobil. Betul. Ya kan? Ya. Sebuah kombinasi mutualisasi yang sangat berprestasi dari Itu Bigatron dia. dan Villains ini. Dan juga mereka komersialisasi yang cukup baik dengan teman-temannya. Apa sih? Gue kira lo bakal ambil kata-kata yang si juga gitu. Iya, susah emang udah Susah game emang. ke-6 pas. Ya, karena terbatas perbendaharaan kita juga untuk sasisu ya. Dan kita bakal lihat, through the smoke yang begitu lengket tadi hampir mengenai kepala dari seorang Liquid. Masih bertahan di balik sebuah gundukan dan Ponbit sudah mulai maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smoke terpop up kali ini. Ponbit dipaksa lagi mundur ke arah belakang. Bagi Nen bakal bermain ke arah depan lagi. Ponbit masih muter-muter memberikan distraction ke arah Bigatron. Ini mungkin bagi beberapa pendapat Bigatron udah fighting the losing game gitu. Yeah. Mereka udah akan kalah dengan peperangan ini. Tapi bagaimanapun Battle Royale bisa terjadi banyak hal yang tidak diperkirakan gitu ya. Tapi 3 melawan 2 tentu tidaklah mudah. Smoke juga udah mulai habis dari bagian Bigatron. Tembakan dari Boom begitu banyak karena memang dari tadi peluru mereka terus terisi. Sementara dari Bigatron akan mulai terkikis. Bahkan tidak hanya peluru, mereka udah nggak mempunyai utility. Mereka udah nggak punya boosting. Bahkan healing mereka tinggal 1 first aid untuk seorang Deus Phil. Sedangkan Zwavel gue nggak tahu apakah masih punya atau tidak. Ya, dan satu kepala nongol langsung direspon dengan sangat cepat oleh Bumi Sport kali ini berusaha mendapatkan pemain dari Bigatron. Molotov bahkan dilemparkan, pergerakan semakin terbatas dan Wah. satu orang terbakar. Panas. Badan Liquid panas. Masih bisa bertahan tapi, dan Zwavel. Wah, ini dia dua gerakan terpesona dari granat yang mempesona. Berhasil mendapatkan Zwavel dan Liquid juga dipulangkan. Membuat Boom Esport berhasil menutup hari dengan winner chicken dinner. Yup, the Hungry Beast benar-benar